Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John itu. Di tanganku ada HP Oppo A53, dia restart seperti ini guys ya. Tapi apabila di charger, dia akan bisa masuk ke tampilan menu. Itu adalah fuse yang bermasalah. Tapi orangnya di sini pengen mengganti baterainya guys ya. Bisa kamu jumper, cuma tidak saya rekomendasikan ya. Kalau biaya servisnya tidak begitu mahal. Kalau jumper itu cuma sudah tidak ada proteksi. Fuse itu fungsinya kalau di instalasi listrik yang ada di rumah kita itu screen guys ya. Kalau ada apa-apa dia mengamankan sehingga mesin HP pun akan aman. Contohnya kalau kita mencharger pakai charger yang kualitasnya kurang baik, terjadinya tegangan yang tinggi, fuse pada baterai yang mengamankan. Nah, kalau tidak ada fuse alias kalau di jumper, takutnya mesin juga kena. Tapi nasib-nasiban saya pernah menjumper baterai HP orang atas permintaan orang itu sendiri. Sudah 6 bulan masih aman-aman saja. Nah oke, tuh HP-nya mau hidup. Coba kita lepas dan HP-nya restart. Nah itu fuse pada baterai yang bermasalah ya. Coba saya akan buka dulu. Kita buka dulu backdoornya. Mudah-mudahan backdoornya ini tidak terkelupas catnya. Oke. Nah kita akan membuka backdoornya ini guys. Pelan-pelan kita congkel, hati-hati. Pelan-pelan aja. Iya. Nah, hati-hati. Mudah-mudahan aman-aman aja. Kita bisa gunakan cairan thinner ya. Jadi kelemahan dari lem adalah cairan thinner ya. Tapi kita perlu hati-hati ya, perlu pelan-pelan. Harus ekstra hati-hati guys. Nah, oke. Ini lagi. Amankah bang cairan thinner ini? Walaupun terkena mesin. Aman guys ya. Cairan thinner ini memang yang kita gunakan untuk membersihkan mesin HP. Kata yang punya HP, ini belum pernah dibongkar sih. Masih lem yang ori bawaan.
hati-hati guys, ini rawan terkelupas juga bagian sekeliling kamera ini. Coba hati-hati, pelan-pelan, dan deg-degan juga guys ya buka backdoornya. Oh, ini memang tidak bisa dijumper ini guys ya, tuh baterainya udah kembung tuh, nih udah mengkerut juga. Dan alhamdulillah akhirnya backdoornya dibuka tanpa ada cacat, atau untuk backdoornya ini tidak ada yang terkelupas. Oke, nah ini saya pengen ganti dulu untuk baterainya, nggak bisa di jumper juga. Nah, BLP 805 untuk model atau tipe baterainya, BLP 805 untuk HP Oppo A53. Oke, ini saya akan mengganti baterainya ini guys ya. Ternyata memang tuh masih segel memang ya. Oke, kita ganti baterainya ini. Kita akan buka beberapa biji baut yang ada. Saya percepat video ini, persingkat durasi guys ya, untuk membuka baut-bautnya ini. Oke. Ya, ini segelnya kita jebolkan aja karena garansinya juga sudah nggak ada ya. Oke, selanjutnya kita cucuk SIM tray-nya, kita keluarkan SIM tray-nya. Iya. Oke, kita akan buka casing tengahnya ini. Kita ambil dari ini ya, casing di atas SIM tray-nya ini. Plastiknya lemah, celah bisa kita buat. Nah, oke, seperti itu. Nah, pelan-pelan aja bang. Ya, pencetan tombol powernya lepas ya, HP lama juga. Oke, dan kita akan melepas kabel baterai ini. Tinggal kita tarik aja ini. Baterainya sudah kembung juga guys. Biasanya kayak gini dipakai sambil ini ya, pakai main game sambil dicas. Nah, kuatnya pelan-pelan aja, hati-hati. Sedikit-sedikit. Kalau susah, kamu bisa gunakan cairan thinner ya, kalau memang susah. Tapi ini bisa saja ya. Dan baterainya sudah kita lepaskan guys ya. Nah, prepare, saya akan memasang baterai yang baru ya. Oke, kita akan memasang baterai yang baru. Baterai yang saya akan pasang ini merek Kyodai. Nah, ini saya beli dengan harga Rp100.000. Ini dilengkapi dengan IC protector yang fungsinya sama seperti fuse pada baterai HP original, yang fungsinya untuk memproteksi baterai serta mesin HP, sehingga baterai HP ini akan awet dan tahan lama. Mesin HP pun akan aman. Coba kita keluarkan dulu. Nah, untuk kapasitasnya 4890 mAh, dan untuk baterai yang orinya sama juga, dan ini real capacity guys ya, real capacity. Dan ini akan kita pasang ke HP-nya. Saya beli di counter yang ada di daerah saya dengan harga Rp100.000. Oke, siap-siap kita pasang dulu aja ke HP-nya bang ya. Oke, ini adalah baterainya.
Ini baterainya ini akan awet dan tahan lama karena ada IC protector yang fungsinya sama seperti fuse pada baterai HP original. Nah, ini coba saya pasang dulu ya. Kita pasang dulu untuk baterainya. Tidak perlu kita memberi lem atau double tip di balik baterainya ini karena lem yang lamanya itu masih menempel ya. Nah, ini kita pasang dulu soket baterai atau kabel fleksibel baterai ke konektor baterai yang ada pada mesin HP. Oke, lalu ini kita akan pasang untuk casing tengahnya ini. Jangan lupa kita pasang tombol-tombolnya guys ya. Pencetan tombol volume sama power itu terlepas, kita pasang kembali, lalu kita akan pasang casing tengahnya ini. Oke, coba kita pasang, kita paskan, kita presisikan. Oke, kita pasang seperti itu ya, kita pasang aja bang. Oke, dan ini kita pasang, kita tekan-tekan. Ini adalah casing tengahnya, kita pasang ya. Nah, kalau sudah, kita akan memasang baut-baut yang ada. Saya percepat video ini demi untuk mempersingkat durasi kita guys ya. Oke, kita percepat aja videonya. Kita sudah memasang baterainya dan ini sudah berada di step terakhir. Lalu kalau sudah kita pasang semua baut yang ada, kita akan memasang backdoor atau casing belakang dari HP ini ya. Oke, kita pasang baut-bautnya ya. Oke, bagian bawah juga kita pasang. Iya, dan tinggal kita pasang backdoornya. Nah, lem yang kita gunakan, kita akan menggunakan lem LCD guys ya. Lem LCD touchscreen kita akan gunakan untuk melakukan pengeleman pada backdoornya. Kita pasang SIM tray-nya, jangan sampai kelupaan. Nah, untuk bekas lem yang lama itu tidak begitu tebal sehingga nantinya kita bisa langsung lapis saja. Kita gunakan lem LCD Bulai N T7000 yang dimana ini sama saja kualitasnya dengan Zanlida. Nah, oke, kita pasang backdoornya, lalu kita rapatkan backdoornya pakai solasi. Lemnya ini kering 2-3 jam ya. 2-3 jam lemnya ini sudah mengering, dan ini untuk merapatkannya kita pakai isolasi bening kecil dan HP-nya bisa langsung dipakai guys ya, seperti itu. Oke, kita pasang ya, atau kita lekatkan solasinya. Habisnya solasi ini sampai dengan casing tengah, jangan sampai datang ke LCD, takutnya akan tertekan tuh LCD kamu. Saya akan on-kan dulu, kita akan nyalakan HP-nya ini bang ya. Oke, dan HP-nya sudah hidup, sudah nyala, dan kita sudah mengganti baterainya. Nah, demikian, ini siap-siap saya pengen kasihkan sama yang punya HP guys ya. Dan ini kita sudah mengganti baterainya menggunakan baterai merek Kyodai yang dilengkapi dengan IC protector. Ini kita tunggu sampai ketampilan wallpaper, baru saya tutup videonya, dan kita sudah berhasil mengganti baterai HP Oppo A53 ini. Demikian saya akhiri, saya John Itung. See you the next video my brotherku.